channel YouTube saya ini bahwa sistem pengolahan air itu dimulai dari makrofilter dengan satuan mesh, kemudian dengan mikrofilter dengan satuan mikron, dan dengan ultrafilter yang satuannya adalah UM atau upper mikro. Nah, sahabat, hari ini saya ingin memberikan tutorial dan mengajak sahabat untuk memahami bagaimana suatu sistem pengolahan air itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan kita di dapur. Minimal kita membantu ibu kita atau istri kita atau anak-anak kita tidak mengangkat galon di rumah ya. Jadi semua sistem pengolahan airnya yang kita gunakan adalah air di rumah sendiri dan air dalam lingkungan kita sendiri. Nah, sahabat, di dalam sistem pengolahan air seperti ini yang kita harapkan adalah bagaimana memaksimalkan atau bagaimana membuat sistem pengolahan air itu jadi lebih efisien. Saya akan mendampingi sahabat dan membuka komentar secara terbuka sehingga kita sama-sama bisa paham dan kita sama-sama bisa belajar bagaimana suatu sistem pengolahan air untuk kita pasang di dapur atau di rumah sendiri. Sahabat, jadi saya akan mulai dari awal, saya akan men-unboxing satu buah housing 10 in seperti ini dan kelengkapannya ya, housing dan kelengkapannya. Jadi saya akan mulai dari memasang bracketnya. Di sini ada anak panah in, air masuk, dan anak panah air keluar. Jika kita ingin menempelkan dalam posisi ke kiri, ke kanan, berarti bracketnya akan saya pasang di sini. Jadi sangat simpel ya, sangat sederhana. Bracketnya akan saya pasang. Jadi saya membuat tutorial ini dari awal untuk menghindari pertanyaan yang membuat saya sendiri bingung. Terkadang pertanyaan yang membuat saya bingung adalah pertanyaan itu tidak seperti apa yang diharapkan oleh si penanya. Jadi saya akan memberikan tutorial dari awal bagaimana cara membuat sistem pengolahan air untuk di rumah. Bautnya kurang satu. Nah, ini 3 sudah cukup, jadi memasukkan begini. Sahabat, makrofilter itu bisa berupa cartridge biasa, bisa berupa banyak. Yang penting satuannya itu mesh, itu adalah makrofilter. Tetapi di sini saya akan menggunakan makrofilter yang sangat sederhana, yang kecil seperti ini. Ini kalau beli di saya harganya 15.000, ini seperti ini kecil ya. Jadi ini memang kita gunakan untuk menyaring air atau menyaring kotoran air supaya tidak menyumbat. Kita punya filter yang nanti kita pasang di dalam sini. Saya buka, sahabat bisa lihat. Jadi di dalamnya itu penyaring ini jadi longgar dia longgar. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi dia kecil. Memang ini hanya untuk menyaring sedimen atau endapan air supaya kotoran tidak langsung menuju ke PVDF kita. Jadi masangnya juga sangat sederhana, mudah, tinggal dimasukkan seperti ini. Kemudian kita pasang karetnya, kemudian kita tutup. Nah, menutupnya harus kuat supaya karetnya tidak bocor. Sahabat, jika filter di dalam ini sudah kotor, sahabat bisa membelinya di toko bangunan. Ini filter ini dari kuas. Mungkin sahabat tahu kuas ya, kuas roll kecil yang biasanya dipakai untuk ngecat kusen. Nah, jadi kita harus berinovasi sendiri. Ini kuas roll. Jadi kalau nanti kita punya filter ini sudah tersumbat sampai sudah tidak bisa,
kita jangan sampai kehabisan akal, sampai kita kebingungan sendiri. Jadi kita bisa menggunakan ini kuas roll ini, kita masukkan di dalam sini, dan kemudian kita pasang karetnya untuk kita tutup kembali, ya. Jadi kita bisa pakai kuas roll. Kuas roll ini satu bungkus ini harganya 5.000. Kalau isinya 5 berarti satu buah ini harganya 1.000. Jadi efisien dan murah, ya. Jadi saya akan terus mengajari sahabat tidak perlu memikirkan sesuatu yang mahal-mahal. Dan saya ingin bahwa sahabat harus berpikir bahwa tidak boleh serakah, tidak boleh rakus, bahwa semuanya harus besar dan banyak. Jadi kita berorientasi pada yang kecil dulu. Kalau kita sudah bisa yang kecil, tentu yang besar lebih mudah. Daripada kita berpikir yang besar, yang kecil tidak tahu, nanti kita diketawain orang. Jadi untuk menghindarinya, ya ini saringan dari kuas roll. Jadi aslinya seperti ini, tapi kalau ini sudah tersumbat, sahabat bisa ganti dengan kuas roll untuk dimasukkan di dalam sini. Ya, ini harganya satu bungkus cuma 5.000, bisa dicari di toko bangunan. Nah, yang ini filter asli bawahnya ini, ya. Saya masukkan, saya pasang karetnya, kemudian saya tutup kembali. Tadi saya katakan kita ingin membuat air minum di rumah sendiri. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini masuk dalam kategori makro filter. Tidak boleh lupa, filter dish itu juga bagian dari makro filter. Tidak bisa menghilangkan warna air. Hanya menyaring sedimen saja. Sedimen saja yang kita saring dengan makro filter. Ya, ini kita bisa langsung pasang di sini. Gini, ya. Ini menjadi alat yang paling praktis untuk kita gunakan dalam sistem pengolahan air di rumah kita sendiri. Nah, sahabat, hosing ini adalah hosing impor. Jadi, kita tidak bisa mendapatkan bebas di pasar. Nah, ini saya hanya memberikan contoh. Sahabat boleh bebas pakai hosing apapun, bahkan hosing bekas sekalipun. Pak Dudin tolong ambilkan saya hosing yang tergantung itu, ya. Jadi ini hanya contoh karena ini untuk video, untuk konsumsi orang banyak. Jadi hosing ini yang saya pakai harus hosing bagus. Tetapi tidak apa-apa, gitu aja semuanya. Tetapi kita juga bisa kalau di rumah ada hosing bekas, ya, hosing bekas seperti punya saya yang tidak terpakai ini kan sudah tua ini. Sudah diganti, kita bisa menggunakan juga hosing yang lama seperti ini. Jadi tidak harus baru. Tapi ini saya ingatkan sekali lagi, ini hanya untuk kepentingan video, jadi harus ditampilkan bagus. Nah, sahabat, kita lanjutkan. Ini saya buka, ya. Saya buka ininya, kemudian saya pasang seperti ini, ya. Kemudian saya tempatkan di sini. Ini adalah keran pembuangan. Jadi ini pasangnya begini. Kemudian saya pasang juga karetnya. Ini rupanya tangan saya terlalu besar. Nah, ini saya pasang di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Jadi keran ini gunanya untuk keran pembuangan air kotor. Kita buang lewat keran yang di bawah ini. Nah, jika kita pasang secara sempurna, dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini ada lubang yang masuk ke tembok. Ini masuk ke tembok. Ini adalah filter. Air masuk dari sini sudah ada sedimennya. Jadi berpikir praktis, ini ada sedimennya. Kemudian ini ada hosingnya. Ini lubang pembuangannya. Kemudian, maaf ini karena ada kerannya, hosing ini tidak bisa berdiri, terpaksa harus saya lepas. Nah, saya unboxing lagi satu ultra filter PVDF dari Kendi Emas, ya. Ada ultra filter dari Kendi Emas dan ini kerapatannya 0,01 mikron. Saya buka saja, tidak apa-apa. Ini kita pakai buat terus
Nah, sahabat, di bagian ini dari filter ini ada snapnya, jadi kita bisa buka seperti ini dan kita lepaskan. Jika nanti kotor, kita bisa cuci kembali ya. Cangkang ini mau dipakai boleh, tidak dipakai juga tidak apa-apa ya. Ini cangkang ini, ya saya taruh di sini. Kalau kotor, sahabat ya, filter ini bisa kita cuci dengan mudah. PVDF Candimas kuat, tidak seperti yang beredar di pasar yang mudah putus. Dia spesifik ya, dia kuat. Sahabat lihat ini, saya putar-putar begini, tidak apa-apa ya. Dia tidak akan mudah putus. Jadi ini bisa dicuci berulang-ulang. Jadi seperti ini. Nah, dia sudah tertata juga dengan baik. Jadi kalau ini kotor, kita mencucinya tidak boleh menggunakan sabun, nanti airnya berbusa. Kita tidak boleh menggunakan bahan chemical apapun, jadi kita cuci saja dengan air putih biasa. Kalau kemudian dia tetap berwarna kuning misalnya, ya kita abaikan saja, sebab barang yang sudah dipakai pasti akan menjadi barang bekas, tidak bisa kembali menjadi baru. Ya, seperti nasi sudah jadi bubur, diubah jadi nasi lagi, tidak bisa. Jadi sama seperti ini, memang baru, jadi warnanya putih. Tetapi kalau dia sudah dipakai kotor, ya warnanya kuning, seperti itu. Ya, sahabat. Jadi, tali dari PVDF Candimas ini kuat, ya, sangat kuat dan besar. Jadi tali ini besar. Tali ini 2 mm, jadi tidak 1 mm atau tidak 1,3 mm seperti yang sahabat dapatkan di luar Candimas. Ini 2 mm talinya ini. Jadi dia kuat, ya. Dia sangat kuat. Misalnya ini saya tancapkan di sini misalnya, kemudian saya angkat lengkap dengan mesinnya misalnya ya. Ini, nah misalnya gini, lihat, dia tidak akan putus ya. Nah, jadi talinya ini kuat, kuat kawan. Jadi tidak perlu khawatir karena saya berusaha untuk menemukan produk yang berkualitas buat sahabat. Karena saya dengan sahabat semua itu berhubungannya langsung, tidak melalui orang ke orang. Jadi dari Lukman langsung ke pengguna. Nah, di filter PVDF yang punya saya ini, ujungnya itu ada snap. Ada snap seperti gini, ya, nut. Kalau di dalam bahasa pabrik ini namanya nuts, ya. Kalau orang kita di Indonesia mungkin paling mudah simpel ini ada pentilnya di sini. Nah, ini kita masukkan di bagian lubang dari housing ini. Jadi bisa masuk begini. Nah, mudah kan pasangnya? Ya, mudah sekali. Nah, cangkangnya ini boleh kita pasang, boleh tidak. Kalau dirasa mengganggu ini dilepas tidak apa-apa. Tetapi karena ini bagian dari setnya, ya kita pasang saja ya. Supaya tampak bagus, kita masukkan, kita putar, klik. Dia snap. Jadi ada pelindungnya seperti ini. Kawan ya. Nah, ini saya masukkan di sini, kemudian saya kancing. Saya tutup seperti ini. Sahabat Candimas, jadi bentuknya menjadi seperti ini. Seperti yang saya beritahu kepada teman, sistem penyaringan air itu harus ada makrofilter, ada mikrofilter, dan ada ultrafilter. Nah, di sini makrofilternya di mana? Kita tidak pakai. Jadi langsung kita menuju ke mikrofilternya untuk menahan sedimen. Nanti resiko kotor kena pertama itu ada di yang kecil ini, ya, di kecil ini. Nah, gini. Jadi sahabat ini saya jual 15.000. Nah, sahabat Candimas, setelah ini kemudian kita pasangi keran. Ini keran air ya. Belilah keran yang food grade, artinya keran yang dari bahan stainless atau dari bahan plastik yang SNI. Pasti food grade. Kemudian kita pasang di sini seperti ini. Oh, salah. Ini ada kepalanya yang kemarin dipakai buat live juga. Nah, sobat, jadi ini kalau saya mau pakai, saya punya dialog keseharian ya, yang saya biasa bicara itu ya, saya akan bilang, ini sobat kamu buka ini toh, buka, kemudian dipasang seal tip supaya tidak bocor dan kita orang akan masukkan di sini. Seperti ini. Nah, sahabat semua,
ini sudah bisa menjadi air minum. Karena PVDF itu sudah menahan bakteri, zat besi, ya, dan menjadikan air bening 9,99%. Bakteri dan jamur sudah tidak lolos dari PVDF. Dan saya sudah berkali-kali menguji kualitas output dari produk ini itu ke Dinas Kesehatan dan dinyatakan bahwa air keluaran dari ini sudah tidak mengandung bakteri. Itu membuktikan bahwa PVDF dari Kendimas ini sudah steril. Nah, sahabat, kalau kita punya air setelah kita saring ada rasa besi-besi sedikit, atau kita punya air terasa tidak segar, atau terasa tidak enak, atau terasa tidak nyaman, sahabat kita bisa menggunakan karbon. Pak Din tolong pegang ini dulu, dia ambruk ini. Ya, sampean jongkok di sini baru pegang. Ya. Nah, ya, di bawah saja, ya, pegang dari bawah, biar kelihatan secara keseluruhan. Nah, biar tidak ambruk. Nah, sahabat, kita unboxing satu lagi. Ini filter ini kita bisa beli di Indomaret, tidak perlu beli di saya. Karena saya juga beli ini di Indomaret. Ya, saya memilih karbon aktif dari Indomaret itu karena bukan karena mereknya Ken Master, bukan. Tetapi saya melihat dari produknya. Kalau produknya memang bagus, ya harus kita akui bagus, ya. Jadi kalau memang produknya bagus, ya kita akui saja bagus, walaupun ini produk orang lain. Dan ini hanya jual di Indomaret, ya. Di tempat lain saya cari agak susah. Jadi, dan saya rasa Indomaret sudah ada di mana-mana, sahabat bisa beli. Karena kemarin waktu saya pulang ke Papua, bahkan sampai di lokasi transmigrasi itu Indomaret ada. Bahkan sampai di daerah yang mobil tidak sampai itu Indomaret ada. Jadi ini saya menggunakan produknya Ken Master. Saya pakai produknya Ken Master dan saya membelinya di Indomaret. Jadi saya hanya dapatkan produk ini di sana. Karena produk ini memang bagus. Kenapa bagus? Pertama, arangnya memang mempunyai iodin itu standar 500. Kedua, di dalam sini itu ada penyaring supaya karbon tidak melorot turun keluar dari keran, ya. Dan kenapa saya memilih produk ini juga karena di ujungnya ini sudah ada lengkungan buat kita masukkan ke gelas atau ke galon. Sahabat, ini tinggal ditancap pula di sini, ya. Nah, kan tadi saya bilang bagaimana praktisnya. Jadi sekarang kita bisa mulai memproduksi air kita sendiri. Jadi simpel, saya akan tunjukkan sahabat. Ini kalau saya tahan, kalau saya masukkan di dalam ke dalam air, nanti saya punya PVDF ini basah dan kemudian ini. Tetapi nanti saya akan live streaming lagi untuk membuat video bagaimana caranya atau hasil dari sini. Tapi tidak apa-apa, nanti akan kita coba. Walaupun video panjang, tetapi kalau diikuti dengan baik pasti akan menghasilkan citra yang baik. Nah, sahabat, ini tempat air masuk. Wah, ini saya cekin konektor. Ini di bawah ini. Di bawah ini. Nah, pasang sini. Kencang sekalian. Yang ini diesel tip sekalian, ambilkan diesel tip yang baru. Nah, ini diesel tip sekalian. Sabar ya, supaya nanti tidak ada lagi yang komentar, Pak coba dong Pak, nanti itu dikira saya tipu-tipu, katanya mau dicoba langsung bisa diminum. Nah kita coba, kita akan coba supaya sahabat bisa percaya bahwa produk dari Kendimas ini memang berkualitas, ya, dan tidak mudah didapat di online shop. Saya akan sambung. Tujuannya adalah supaya tidak bocor. Jadi kita seal tip lagi dulu.
Jadi akan kita coba supaya tidak bocor. Kita genapi sekalian. Sabar, pegang. Saya pasang seal tape. Nah, ini sudah genap. Jadi sudah saya pasang dengan di seal tape dan pasti aman. Tinggal kita masukkan air nanti di sini. Ya. Nah, dah lepas. Sampai siapkan selang untuk saya menuju ke sini. Siapkan selang. Dari situ saja yang pendek. Nah, sahabat Mas, ini sudah bisa menjadi sistem pengolahan air minum yang kita pakai di kita punya rumah. Jadi minimal kita membantu anak-anak kita, istimewa bisa membantu istri, tidak mengangkat galon. Jadi biasanya kan kalau kondisi air buruk kan biasanya istri beli air galon kemudian untuk masak ya, untuk masak, merebus air minum. Tapi dengan ini kita sudah tidak perlu rebus air minum. Kemudian untuk masak nasi, masak sayur, airnya pun kuahnya yang kita pakai buat masak pun itu akan lebih bening dibanding dengan kita pakai air yang dari keran kalau misalnya kita ingin menghemat. Kalau dipikir dari aspek penghematan dan kita jumlah seluruh perangkat seperti ini tidak mahal ya. Kita mulai dari mana? Dari selangnya ini, saya beli di toko bangunan. Ini yang harga 27.000. Tapi kalau sobat tidak punya ini, sobat bisa pakai pipa PVC. Kemudian saringannya ini 15.000 yang makro filternya. Kemudian hosingnya, kalau sahabat sudah punya, sahabat bisa pakai yang lama. Tadi saya sudah kasih contoh, tidak harus menggunakan hosing. Karena ini untuk kepentingan video, jadi saya perlihatkan hosing yang seperti ini. Ini hosing ini import, jadi mahal ya. Nah, sahabat bisa pakai hosing yang murah-murah yang ada di pasar, harganya 85.000. PVDF-nya ini harganya 275. Ya, jadi mungkin anggaran 350 untuk PVDF ini. Kalau ini sahabat beli di Indomaret Rp14.000. Kerannya ini sahabat bisa pakai plastik, harganya juga Rp14.000. Jadi mungkin dengan uang sekitar 400.000 lah, sobat sudah punya ini lengkap dengan pipa-pipanya dan sobat bisa pakai filter air ini dengan masa pakai yang cukup lama. Jadi dalam keadaan normal, dalam keadaan pemborosan air yang sangat luar biasa, itu 1 tahun bisa tahan. Tapi kalau hanya untuk kepentingan rumah tangga kita normal biasa, ini bisa tahan sampai dengan 3 tahun ya, sahabat ya. Jadi ketika saya memperoleh produk seperti ini, yang saya pelajari adalah pertama quality dari produknya. Yang kedua, saya meminta data sheet. Jadi kalau pabrik tidak punya data sheet, saya tidak akan membeli, ya, tidak akan belanja dari mereka. Jadi saya setiap kali belanja itu ada 3 syarat yang saya utamakan. Pertama, kualitas barangnya. Yang kedua, dia punya data sheet. Kalau dia punya data sheet, artinya dia memang asli pembuatnya, ya, bukan reseller atau bukan sellernya, atau bukan apa itu namanya agennya, atau bukan distributornya, tapi dia memang pabrik langsung. Sebab yang punya data sheet itu pabrik langsung. Nah, kalau kita menemui kebanyakan orang ya, kebanyakan video-video yang beredar misalnya dari China atau dari kita di Indonesia yang langsung saja menggunakan air kotor dimasukkan di PVDF, itu jangan mudah dipercaya, sebab itu nanti bikin kita sengsara. Ya, bikin kita sengsara itu baru sebentar mampet sudah tidak bisa dipakai lagi, itu yang maksud saya bikin kita sengsara.
Jadi tetap ada makrofilter sebelum ini, itu wajib supaya kita tidak sengsara. Kita beli barang kan tujuannya supaya nikmat ya, tujuannya supaya nikmat. Tapi kalau kemudian dari yang kita hasilkan tidak memberikan kita kenikmatan, kan tidak ada gunanya. Jadi sahabat Kenimas seperti ini, sistem pengolahan air yang sahabat boleh pasang di sahabat punya dapur untuk membantu istri tidak mengangkat galon di rumah. Sambungan air di sini. Mana selama? Oh ya. Hah? Mau dibalik? Oke, kita balik. Nah, siap. Satu apa? Oh, ya. Nah, sahabat, kalau sahabat membeli produk dari saya, kan saya live di YouTube seperti ini ya. Kalau misalnya saya bohongi atau sahabat kirim saya uang baru kemudian saya tidak mengirimi produk, kan saya rugi juga. Karena penghasilan dari YouTube akan hilang. Jadi saya harus menjaga juga kondisi bahwa penghasilan saya di YouTube tetap saya dapat, dan saya memberikan pemahaman yang baik kepada sahabat juga, apa namanya itu, tidak rugi. Jadi kita sama-sama saling menguntungkan sebenarnya. Sahabat subscribe, kemudian sahabat tekan tombol like, itu akan memberikan manfaat buat saya. Karena ketika saya memberikan tutorial begini, saya harus membutuhkan bahan coba seperti yang sahabat lihat ini. Nah, kalau saya coba 10 kali kan saya kehilangan banyak uang. Tetapi ini tertutupi dari apa namanya, honor ya, honor di YouTube. Ambilkan gelas. Sabar, saya ambil gelas dulu yang bersih di dapur supaya sahabat bisa melihat hasil dari penyaringan kita. Lari, Din. Sabar ya. Nanti saya akan lihatkan hasilnya. Sehingga nanti setelah sahabat menonton ini dan sahabat menggunakannya, sahabat tidak akan bingung-bingung, Pak ini kok airnya berbusa dan lain-lain. Ini filter kita kan kering. Jadi harus kita basahin dulu supaya dia tidak mengeluarkan busa. Nah, sahabat Kedimas, kalau kita pasang ini di dapur, ya, apalagi dapur kita tertata rapi, terus ada tamu kita datang mau minum, kita tidak perlu bingung cari ini. Tolong Kak, air minum, Kak. Bisa langsung diambil dari sini. Ini saya ya. Oke, cuman kasih jalan airnya. Buka. Lari enggak? Itu belum dikerak ya? Ini buka air kemana? Oh gini. Tutup dulu biar basah. Nah, sahabat, jadi pertama sekali air yang keluar dari PVDF ini dia akan berbusa seperti ini, dan itu wajar karena penyaring ini masih kering. Jadi cara menginstalnya seperti ini, kemudian kita biarkan dulu sebentar biar PVDF ini atau tali-tali dari PVDF ini dia menyerap air ya. Nah, kalau saringannya di sini menjadi hitam seperti ini, itu karena karbon ini ya yang masih baru. Jadi kalau masih baru semuanya akan seperti ini. Saya buka lagi dulu. Saya buang airnya. Oh ya betul betul. Nah, kita buang airnya dulu ya supaya airnya bening ya. Ini kalau sudah bening. Jadi kalau pertama begini, memang dia hitam dari karbonnya. Kemudian berbuih karena PVDF-nya. Kalau masih berbuih begini, ya berbuih seperti ini, kita abaikan saja. Pertanda bahwa PVDF ini belum seluruhnya matikan dulu,
belum seluruhnya basah. Jadi kita biarkan dulu sampai PVDF ini benar-benar basah. Ya, jadi airnya akan berbusa. Sebenarnya ini bukan berbusa, tetapi ada hidrogen bebas yang dikeluarkan atau ada udara yang dikeluarkan dari serat-serat PVDF. Jalankan lagi. Keran ini bocor-bocor karena kita sudah pakai buat coba sana coba sini. Wes biar aja, nggak ada gantinya. Keran mahal ya. Nah, sahabat Kendimas, lihat busanya sudah mulai berkurang, ya. Dan ada ini apa namanya pecahan seperti percikan-percikan air yang keluar dari dalam gelas itu disebabkan karena hidrogen bebas yang terjebak di air. Jadi kita harus mengeluarkannya. Jadi kalau PVDF kita sudah semakin basah, dia akan semakin aman dan semakin baik. Dan kelihatannya karbon kita sudah hilang juga pengaruhnya. Nah, tidak ada bau lem juga, ya. Nah, sahabat, jadi inilah hasil airnya yang bening, ya. Ya, bening kan, bersih seperti ini. Nah, buih yang ada di permukaan ini adalah hidrogen bebas yang terjebak di dalam tali-tali PVDF. Kalau kita biarkan sesaat, dia akan hilang seperti ini, ya. Dia akan hilang sendiri. Nah, sahabat Kendimas, ini adalah hasil airnya. Ini kalau sobat takut, lihat saya coba contoh minum. Boleh diminum. Pas lagi live streaming, pas lagi haus ya. Nah, ya apa-apa. Minum segelas, enggak apa-apa, 2 gelas. Airnya enak, ya. Jadi penyaringannya itu selang ini sahabat bisa pasang di wastafel cuci piring, bisa pasang di sana, kemudian terhubung ke sini. Ya, kalau sahabat bilang barangku jelek, sahabat lihat aliran airnya sekencang ini, karena PVDF ini 1000 liter per jam. Lihat, kencang bukan? Nah, jadi kalau ketika saya membeli produk atau membelanjakan suatu produk untuk sahabat, saya sudah memilih dan memilah dulu dengan baik, mencobanya dulu dengan baik, sehingga sahabat tinggal terima baiknya, tidak harus rugi ketika membeli. Kalau sahabat membeli online, sahabat tidak bisa bertanya, ya. Tapi di YouTube, sahabat bisa bertanya melalui kolom komentar. Lihat ini, saya minum lagi, aman. Pak Din, coba minum. Nanti dikira saya bohongi nih. Nah, biar Pak ini juga merasakan. Nah, ya seperti ini. Lihat, aman, ya. Jadi sahabat Kendimas, ini adalah suatu proses sederhana sistem pengolahan air yang kita bisa pakai di rumah. Jadi seperti ini. Kalau sahabat ingin lihat, Pak ini kalau dimasukkan ke galon berapa menit? Pak Din coba ambil galon. Saya akan sempurnakan siaran langsung kita hari ini sehingga sahabat bisa langsung paham. Nah, tetapi sahabat ya, jika ini air mau dijual, sahabat harus pasang ultraviolet di ujung sini, walaupun ultraviolet itu kecil. Karena kenapa harus ada ultraviolet? Karena itu adalah ketentuan undang-undang. Dan airnya harus diperiksakan di laboratorium kesehatan yang sudah terakreditasi. Baik, saya tidak akan mematikan airnya, pindahkan saja embernya. Nah, sahabat bisa hitung, dalam galon ini penuh berapa lama? Saya inginkan. Nah, taruh. Nah, kurang ingat. Nah, tahan. Sahabat pakai timer, hitung sendiri. Berapa menit ini
galon penuh. Jadi kalau dari sistem aliran seperti ini, sahabat ya, itu dalam 1 galon ini akan penuh dalam 2 menit. Ya, itu normal. Kenapa 2 menit? Karena kan 1 jam 1000 liter, jadi pasti 2 menit untuk 20 liter. Nah, ini adalah contoh kuas roll tadi. Kuas roll yang saya pakai untuk menggantikan makro filter kita. 1 bungkus ini harganya Rp5.000 di toko bangunan. Ya, jadi kalau sahabat yang di Cirebon itu, saya ingat, saya lupa namanya, bertanya untuk bagaimana caranya Pak supaya saya bisa jualan air paling enggak hanya 5 galon 1 hari buat kehidupan rumah tangga dan keluarga, itu sudah cukup ya. Yang penting setelah membuat ini, usahakan airnya diperiksakan di laboratorium dinas kesehatan. Nanti kita dapat surat. Surat itulah yang membuat kita berani atau layak bahwa air kita bisa kita dikonsumsi oleh orang lain. Kalau ada yang bilang apa namanya ini airnya jelek, airnya jelek, itu kan mulutnya. Tetapi yang memutuskan air ini baik apa tidak itu dinas kesehatan ya. Nah, kira-kira kalau diisi dalam galon dia akan seperti ini. Kita perhitungkan dengan kebocoran-kebocoran yang keluar, jadi 1 galon ini akan penuh dalam 2 menit. Sahabat, di dalam pengolahan air ini saya menggunakan gravitasi ya. Saya tidak menggunakan pompa air. Sebab PVDF ini kalau ditekan dengan pompa air nanti dia kempes. PVDF itu kan seperti selang. Dia berupa tali. Jadi kalau ditekan dengan pompa kuat, dia akan kempes. Kalau dia kempes, air tidak mengalir. Jadi ada yang WA saya, Pak, saya beli di online, kemudian saya pakai pompa ini, kenapa nggak ada airnya keluar? Saya tanya, PVDF-nya berapa LPH? Pompanya berapa besar? Saya bilang, ya memang nggak ngalir. Jadi semua harus sesuai. Nah, walaupun PVDF ini kapasitasnya 1000 LPH, ya, walaupun 1000 LPH, sobat harus perhitungkan dengan 50% dari kapasitas. Jadi ini itu sudah penuh. Jadi dia kita katakan dengan ini adalah 500 liter per jam. Supaya yang beli tidak merasa tertipu. Karena tidak semua orang paham bahwa PVDF ini jika orang bilang 1000 LPH, langsung pikirannya berhandai-handai gitu. Wah, ini 1000 kencang. Padahal tidak, cara menghitungnya bukan begitu. Menurut datasheet ya, menurut data yang akurat ini memang 1000 LPH, tetapi normal dia 500 LPH. Ini galon kita sudah penuh, sesuai dengan yang saya katakan tadi. 2 menit dia sudah penuh. Matikan airnya, Pak. Nah, sahabat Kedimas, ini adalah sistem sederhana dari suatu proses pengolahan air yang sobat bisa pasang di rumah. Rekomendasikan ini kepada istri, rekomendasikan ini ke pondok pesantren, sekolah-sekolah yang membutuhkan air, atau sobat bisa pinjamkan ini ke proyek-proyek bangunan sehingga orang bangunan bisa minum sepuasnya, bahkan dipakai untuk mandi tidak apa-apa, tetapi bisa sahabat sewakan kepada mereka. Rumah makan misalnya, kalau rumah makan tidak bisa, sobat bisa merencanakan itu, bicarakan ya rumah makan, saya pasang filter air, sobat kau bayar 1 hari Rp1.000, misalnya begitu. Berarti 1 hari, 1 bulan, sobat bisa dapat 30.000. Itu kalau cuma 1. Kalau banyak rumah makan, sahabat bisa menikmati hasil dari suatu proses pengolahan air yang ilmunya sahabat dapat dari pengalaman, bukan dari saya. Saya hanya memberikan pengajaran saja, tetapi keputusan ada di tangan sahabat sendiri. Sahabat Kedimas, saya ingin berpesan, jika sahabat ingin belajar menjadi pintar, belajarlah pada satu channel saja. Kalau sahabat pergi lihat channel sana, pergi lagi lihat channel sini, nanti konternya ke saya, Pak, channel sana bilang begini, channel situ bilang begitu, kenapa Bapak bilang begini? Tidak, ilmunya yang berbeda, kan gurunya beda. Jadi prinsipnya adalah seperti kata Pak Andre itu yang sering bilang ke saya, kalau muridnya bingung, yang salah itu gurunya, ya, bukan muridnya.
Jadi saya mengajari yang benar supaya sahabat juga paham dengan benar, dengan alasan yang benar, secara ilmiah, dengan dukungan data yang pasti. Percobaan-percobaan dan kehancuran itu sudah saya lakukan lebih dulu, jadi sahabat tinggal menikmati hasilnya. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kandi Mas. Aku kayak turun.